Selamat datang kembali di Das TV. Apakah mobil SMK ini layak dimiliki? Jawabnya tentu layak. Kenapa? Karena kenyataan di lapangan itu butuh sarana angkutan, terutama untuk usaha. Karena kalau usaha itu yang dinilai adalah efisiensinya dan fungsinya, manfaatnya. Contohnya saya di pedalaman Kalimantan, di Kutai Barat contohnya. Di sana ada satu wilayah yang memerlukan air bersih. Air bersih itu diangkut dari tempat yang jauh, di mana harus butuh saringan, butuh jerigen, butuh jumlah banyak bergalon-galon air. Itu kan butuh angkutan. Seperti di situ kan tidak perlu mobil yang harus ada AC, yang harus bermerek. Yang penting fungsinya bisa memindahkan barang dari tempat satu ke tempat yang lain. Mereka udah bisa menghasilkan uang. Tidak perlu bentuknya yang keren, yang modis. Tidak perlu. Jadi mobil SMK yang penting bisa menjalankan fungsinya. Rodanya berputar dengan baik, mesinnya hidup, tahan dengan muatan, bahan bakarnya murah. Tentu itu udah layak untuk dimiliki, untuk bisa menghemat biaya untuk di dalam usaha itu sendiri. Jadi selain dari yang penting ada dulu, prioritas yang penting ada dulu, saya rasa itu semua masyarakat Indonesia bisa memiliki mobil, terutama pengusaha ya. Syukur-syukur kalau memang bisa membuat mobil dalam ukuran yang sesuai dengan spek di lapangan. Contohnya kalau masuk tambang itu harus ada double cabin 4x4. Kalau kita sewa aja itu harganya lumayan lah, bisa 25 juta satu bulan. Nah, kalau mobil SMK itu kan secara fungsional, kenapa masuk tambang itu harus 4x4 double cabin? Karena di medan tambang itu, di jalan itu difokuskan untuk mengangkut batu bara. Jadi tidak boleh ada mobil yang bukan 4x4 itu berhenti ataupun mogok di jalan karena terpeleset karena rodanya. Jadi harus lancar. Karena kan ketika muat di tongkang atau muat di kapal besar batu bara itu tidak boleh terlambat. Karena terlambat itu akan menimbulkan denda yang cukup besar di proses pemuatan tersebut. SMK juga bisa mengambil peran di sini, bikin 4x4 dengan fungsi yang semua rodanya bisa bertenaga sehingga memperkecil kemungkinan untuk mogok atau berhenti di tengah jalan hauling pengangkutan batu bara. Selain itu kan banyak juga moda transportasi yang bisa menggunakan mobil SMK yang menurut saya yang penting fungsinya layak, bisa mengangkut orang atau mengangkut barang. Contohnya seperti ini, bikin mobil pick up, mobil pengangkut barang, contohnya mengangkut ayam, mengangkut buah kelapa, mengangkut buah sawit. Kemudian juga mungkin mengangkut hasil-hasil tani, singkong dan lain-lain. Kan yang penting baknya itu ada pintunya. Baknya bisa aja terbuat dari kayu, sementara kepala mobilnya itu, cabinnya itu bisa aja dibuat sesederhana mungkin. Kalaupun memang belum bisa pasang AC, ya bikin sistem ventilasi yang lebih besar sehingga tidak kepanasan. Pada dasarnya zaman sekarang juga mobil-mobil truk Mitsubishi Canter itu juga ya yang model-model agak lama tuh tidak terpasang AC di cabinnya. Jadi ya mobil SMK pun masih bisa mengambil peran di bidang itu.
secara fungsi ya kita masih bisa melihat sangat banyak kesempatan. Karena jujur saja di wilayah seluruh Indonesia itu hanya sedikit saja yang menguasai, yang memiliki mobil-mobil mewah. Itu sebenarnya hanya sedikit persentasenya dibandingkan penduduk Indonesia yang mana membutuhkan kendaraan yang ekonomis dan bisa membuat profit. Apalagi kalau umpamanya begini. Saya pernah mendengar beberapa bulan yang lalu bahwa setiap warga negara yang membeli mobil listrik itu mendapatkan subsidi keringanan berapa persen dari pemerintah. Itu kan juga kalau memang pemerintah ada niat untuk mendukung mobil buatan dalam negeri, bisa juga melakukan subsidi hal-hal yang seperti itu. Sehingga masyarakat itu bisa dibantu untuk keringanan uang mukanya, keringanan cicilannya, ataupun harganya. Banyak subsidi itu daripada umpamanya kita ada lahan korupsi yang nilainya triliunan, mendingan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar dibantu untuk pemasaran atau mensubsidi kepemilikan mobil SMK di semua wilayah di Indonesia. Itu kan sangat membantu masyarakat. Banyak memiliki nilai tambah. Apakah masyarakat Indonesia itu ragu dengan kualitas mobil SMK? Kalau memang ragu, ya kita harus bikin semacam sosialisasi. Seperti contohnya, mobil kan ada kaca. Kaca kita buat sendiri. Kalau ragu dengan buatan yang dari luar negeri, kita bisa fabrikasi sendiri kaca-kaca mobil. Kemudian besi plat bodi mobil. Kita kan juga punya pabrik plat besi kan udah banyak. Kalau besi ukuran plat berapa itu kan sangat banyak lah. Hanya tinggal bagaimana kehebatannya tukang cetak bodi mobil itu. Mau dibentuk apa aja kan bisa. Itu sering banyak. Jadi mereka kalau untuk ahli modif itu sangat banyak, dan itu artinya masalah besi plat itu sebenarnya tidak bermasalah. Kemudian mengenai rangka besi kan bisa dibuat sesuai dengan keperluan. Masa sih rangka besi kita bisa uji, kalau memang kurang baik bisa kita bikinkan 1 sampel, 2-3 sampel yang bisa mengetes kekuatannya mengangkut kelapa sawit, mengangkut barang. Apakah bak mobilnya juga mereka meragukan? Ya kalau melakukan baknya mobil, buat aja baknya dari kayu. Mobil pick up baknya kayu. Mungkin lebih murah, lebih terjangkau, itu lebih bermanfaat. Kemudian ban mobil pun masa sih seluruh Indonesia ini nggak ada yang bisa ban mobil untuk ukuran, bikin ukuran yang standar aja, yang sama dengan mobil pick up yang lainnya. Ataupun kalau nanti mengeluarkan ban mobil truk kan mobilnya kita tinggal mengambil ban yang ukuran sama dengan mereka. Kemudian kabel listriknya kan tinggal beli. Kalau memang kurang yakin bisa dibikin yang lebih tebal, lebih besar ukurannya. Aki juga tidak sedikit pabrik baterai di Indonesia untuk mesin. Dan banyak hal lain lagi yang bisa dibuat kualitasnya lebih spesifik, lebih spesial, dan yang menjadi istilahnya menjadi kepercayaan untuk warga negara Indonesia sendiri, menjadi bangga. Berapa kisaran harga jual mobil SMK di Indonesia ini? Ya itu sebenarnya tergantung dari keahlian marketing dari masing-masing ya. Tergantung dari marketing yang berhasil meyakinkan pihak pembeli dengan segala kemudahan dan segala jaminannya. Kita bisa bawa 1 mobil untuk sampling, datang ke perkebunan sawit di mana Kaltim atau di luar pulau, di mana yang betul-betul sangat membutuhkan. Nah, di sana kan
harga bisa saja terjangkau kalau semuanya buatan dalam negeri, tidak ada impor atau gimana, bisa dibuat semuanya. Jadi harganya ya terjangkau, cukup terjangkau, ya bisa 50% atau pun 40% lebih murah daripada harga mobil yang umumnya, yang dimana harus membayar lisensi dari si pembuat mobil itu tersebut. Seperti mobil Toyota atau Honda, itu kan produksinya di mana ya, di Indonesia juga, tapi harus membayar lisensi ke negara asalnya, sehingga harganya menjadi mahal gitu. Apakah bisa dengan kondisi saat ini mobil SMK bisa produksi kembali? Ya sebenarnya saat ini posisi mobil SMK kan kita juga tidak tahu ya, hanya melihat kenyataannya dari internet, dan saya ini hanya menyampaikan sebuah pendapat. Dan apabila itu hal yang terburuknya adalah macet, maka ketika ada pertanyaan bisa atau tidak dilanjutkan, ya sangat bisa. Karena brand mobil SMK itu udah sangat terkenal di Indonesia, udah sangat dinantikan. Dan kalau memang untuk ada pihak-pihak tertentu yang ingin melanjutkan pihak mobil SMK, kemudian izin ataupun SMK jilid 2 yang butuh penanganan, ya dengan senang hati ya saya siap membantu dan mempresentasikan agar bagaimana perusahaan mobil ini bisa berjalan, karena itu udah terlanjur, udah hampir sampai sebenarnya. Hanya masalah merek SMK ini kenapa tidak lanjut ini kan menjadi misteri. Sementara sebenarnya kesempatan itu semuanya sudah seperti tendangan penalti. Jadi udah sangat dekat dengan gawang, udah melalui berbagai proses dengan branding dari Presiden Pak Joko Widodo itu kan, itu sangat luar biasa efeknya. Saya harap ini bisa dilanjutkan, dan bila membutuhkan bantuan ya saya sendiri siap untuk menjalankan usaha ini, karena ya sepertinya ini ya kita harus bahas satu persatu untuk menjelaskan kepada investor dan kemungkinannya, dan itu memang bukan hal yang mudah, tetapi bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Semuanya tuh bisa, yang penting fokus. Terima kasih sudah menonton videonya, dan untuk apakah mobil SMK ini bisa berkelanjutan, bagaimana selanjutnya, lihat video kami di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.